bagaimana Asosiasi Pengusaha memandang Ramadan menjadi momentum positif untuk bisa meningkatkan pertumbuhan usaha? Jadi kita melihat ini, kita baru saja selesai dari pemilu kemarin, Pilpres. Kita tinggal menunggu 10 Maret dan mudah-mudahan tidak ada sesuatu yang mengagetkan sehingga kita bisa mulai bersiap-siap menangkap peluang ke depan. Indonesia termasuk sangat sukses melewati pandemi. Dan kita 2023 kemarin bisa tumbuh dengan 5,04% pertumbuhan ekonomi. Nah, kita ke depan ini harus bisa mengejar ke arah 7%. Nah, kita banyak sekali harapan, langkah-langkah pemerintah yang kemarin sudah dilakukan, banyak sekali yang bagus, tapi masih banyak bottleneck. Nah, itu yang mungkin kita perlu lihat, bagaimana the bottlenecking ini bisa kita selesaikan dengan segera. Dan yang terpenting, bagaimana pemerintah bisa menarik investasi masuk, baik itu penanaman modal dalam negeri maupun juga dari asing. Contoh bottleneck-nya apa sih Pak yang paling besar dialami? Banyak sekali. Jadi kita misalnya mau melakukan investasi. Nah, investasi ini kuncinya pertama faktor risiko terkait misalnya peraturan. Kita sudah banyak terobosan di Undang-Undang Cipta Kerja. Kita juga sudah melakukan terobosan di Undang-Undang Ciptaker itu mengenai tenaga kerja. Nah, ini sebenarnya sudah banyak menjawab persoalan, apalagi banyak tumpang tindih peraturan. Nah, tetapi pelaksanaannya itu yang kadang-kadang masih banyak yang lambat. Nah, yang kemudian yang kedua, dunia ini semua mengalami hal yang sama. Contohnya yang paling kita rasakan mengenai perubahan iklim. Kita harus melakukan transisi energi. Nah, transisi energi kita lambat. Dari 3.600 gigawatt potensial energi terbarukan kurang dari 1% baru pelaksanaan. Apa masalahnya? Ya karena peraturannya belum beres. Regulasi ya. Regulasi belum beres, insentif untuk investor. Investor itu gampang lihatnya. Dibandingkan saja invest di Indonesia dengan invest di negara lain. Kalau di negara lain lebih menguntungkan dengan return lebih tinggi, pasti mereka akan invest di negara lain. Nah, itu bagaimana dengan potensi begini besar, kita bisa menarik investasi itu masuk. Oke, dan kira-kira sektor apa nih Pak yang akan paling menikmati berkah Ramadan? Dan kalau kita bisa prediksi pertumbuhannya dibandingkan dengan tahun 2023? Oke, jadi 2023 itu kita baru melalui masa pandemi, terus masuk ada masalah global. Nah, masalah global, kenaikan harga komoditi, kenaikan harga energi, dan ada perang di Timur Tengah dan sebagainya yang masih berlanjut. Nah, tetapi kita melihat suatu ada perputaran dana yang besar di sekitar 230 triliun pada tahun ini. Dengan pertumbuhan 5%, kita berharap, sekarang pembatasan-pembatasan udah nggak ada nih. Harapan kita itu terutama sektor makanan minuman, fashion, itu bisa menikmati sangat banyak. Dan yang lain adalah sektor misalnya transportasi. Nah, perputaran uang ini akan lari ke daerah dengan adanya orang mudik dan sebagainya. Apalagi liburannya lumayan panjang nih. Ya, jadi kita berharap ini akan bisa mendorong di awal tahun ini suatu pertumbuhan ekonomi, terutama untuk sektor-sektor padat karya nih. Kan kalau makanan minuman, fashion, alas kaki dan sebagainya yang banyak dibeli menjelang Lebaran itu pasti ya. Berarti bisa dibilang dong momentum Ramadan tahun ini akan memiliki keuntungan yang jauh lebih signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ya, kita berharap begitu, tapi yang mesti dijaga nih adalah inflasi. Belum apa-apa harga beras naik, harga cabai naik. Nah, pemerintah mesti cepat nih ambil langkah. Kalau inflasi bisa dijaga dan daya beli masyarakat juga dijaga, rasanya pertumbuhan yang cukup signifikan bisa kita rasakan. Ya, karena kalau daya beli nggak dijaga, ini sektor-sektor yang harusnya diuntungkan jadi nggak kecipratan ya Pak ya. Dan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 36 tahun 2023 mengenai kebijakan dan pengaturan impor. Nah, tujuan dari regulasi tersebut diterbitkan adalah untuk mengatur ulang tata niaga agar tidak merugikan Indonesia. Tapi sebenarnya banyak sekali pertimbangan mengenai larangan impor ini, lartas ini. Kalau dari sudut pandang Anda, seperti apa Permendak ini bisa mempengaruhi industri, Pak? Jadi Permendak nomor 36 ini akan berlaku tanggal 10 Maret. Yang kita mesti waspadai, ada hal-hal atau ekosistem yang sedang berjalan. Misalnya, ada barang yang sudah kita pesan sebagai bahan baku atau bahan modal. Bill of lading-nya itu sebelum 10 Maret. Barangnya sampai setelah 10 Maret. Nah, jangan sampai barang itu nggak bisa masuk. Nah, itu ada perlu kalau kami melihat dari Kadin, usulan-usulan
bagaimana kita jangan sampai mengganggu ekosistem yang ada. Jadi perlu semacam relaksasi 3-6 bulan. Tapi ini juga kita menyambut baik. Karena dengan adanya kemarin mengecilnya market dunia, pasar ekspor kita banyak terganggu. Nah itu terutama yang sektor padat karya seperti tadi yang pakaian jadi, alas kaki dan sebagainya yang sekarang ini mencoba melihat bagaimana bisa masuk ke pasar lokal. Nah ini masalahnya banyak barang impor ilegal masuk. Dari tadinya in border menjadi post border. Nah ini dengan ini kan dikembalikan. Itu bisa lebih mengontrol barang-barang ilegal ini masuk. Itu kita sambut baik sekali. Nah cuman di sisi lain penerapannya, baik sistemnya, prosesnya dan pelakunya juga perlu pembelajaran dan waktu. Jadi jangan langsung 10 Maret itu stop semua. Itu harus benar-benar dilihat mana yang situasional, masih dibutuhkan dan belum bisa disediakan oleh lokal. Dan kembali lagi begini, Indonesia ini bisa maju, kenapa? Karena kita tuh banyak sekali sumber daya alam, sumber daya di Indonesia yang belum teroptimalkan. Ada program namanya hilirisasi. Nah hilirisasi ini kalau bisa dilanjutkan itu sangat mendorong pertumbuhan ekonomi, yang mana kita bisa meningkatkan yang namanya ekonomi nilai tambah. Jadi nggak kita jualan barang-barang yang barang-barang bahan baku, tapi barang yang sudah terolah sehingga nilai tambahnya bisa dinikmati di dalam negeri. Kami melihat di sisi lain juga ada pasar dalam negeri yang besar. Program pemerintah juga bagus. Belanja APBN, APBD bisa sampai 1.200 triliun. 40% saja wajib beli barang dalam negeri itu pasar yang sangat besar, 400 triliun lebih. Nah ini harus dinikmati dengan program yang namanya substitusi impor. Jadi yang tadinya barang-barang masih banyak impor, diproduksi dalam negeri wajib beli. Gitu. Nah kita sudah punya LKPP, punya e-katalog. Kalau sudah kita masuk di situ jelas tuh berapa persen TKDN-nya. Di atas 40% itu bisa langsung beli. Bisa langsung beli, iya. Berbicara tentang tadi yang Bapak sampaikan mengenai post border, komoditas yang pengawasan impornya ini akan dikembalikan lagi ke post border ataupun ke border, antara lain adalah elektronik, alas kaki, pakaian jadi, serta kosmetik dan juga obat tradisional dengan tujuan untuk menertibkan impor barang. Nah, bagaimana komoditas ini nantinya akan terpengaruh memang Pak? Jadi ini yang sekarang dirasakan dengan market dalam negeri yang tentu saja ada persaingan antar produsen dalam negeri. Tiba-tiba masuklah barang impor yang harganya bisa lebih murah. Kemarin ada isu di Tanah Abang sepi dan sebagainya. Tapi kalau menurut kami, jangan sampai nih masuknya barang-barang yang ilegal ini mengganggu pasar yang harusnya milik kita. Jadi kalau memang ini harus pemerintah tegas. Bagaimana dan dengan dikembalikannya ini mudah-mudahan kita bisa kok produksi elektronik itu kita banyak malah ekspor. Kita mainan anak-anak, apalagi obat-obatan tradisional. Ya kita semua itu bisa dilakukan dan itu padat karya. 90% ekonomi kita bergerak ini dari UMKM. Nah UMKM ini adalah penopang kita pada masa krisis dan ini terbukti. Nah mudah-mudahan dengan adanya peraturan Permendak ini, tetapi sekali lagi beberapa sektor atau produk memang perlu relaksasi untuk transisi antara 3-6 bulan. Sehingga dalam 3 bulan itu jangan sampai nanti ada bahan yang sudah kita pesan terus kemudian terhambat sehingga produksi kita prosesnya terganggu. Terganggu, betul. Iya, dan pemerintah baru di tahun ini, Pak, apa pemerintahan baru di tahun ini yang nantinya akan terpilih, apa yang kira-kira perlu digarisbawahi, apa yang perlu menjadi concern bagi mereka selain untuk bisa menarik investasi tentunya ya Pak di dunia usaha dan juga dunia pekerjaan? Jadi setiap transisi pemerintahan, apalagi presidennya baru, nah, menterinya nanti mungkin banyak yang baru. Itu suka terjadi yang namanya perubahan peraturan, peraburan rencana, dan sebagainya. Tumpang tindih regulasi tampaknya memang selalu menjadi masalah ya Pak ya? Jadi bukan tumpang tindih saja, perubahan. Perubahan. Ya ingat dulu zamannya Pak SBY ke Pak Jokowi ada program namanya MP3EI. Membangun klaster-klaster ekonomi seluruh Indonesia. Begitu ganti Pak Jokowi rubah semua itu. Nah ini mudah-mudahan dengan terpilihnya sampai sekarang quick count-nya dan proses ya itu real count-nya kan 02 ini akan melanjutkan. Jadi ada yang namanya resiko itu bisa lebih dimitigasi. Iya, bisa lebih ditekan. Dan ini penting buat investor atau pelaku apa yang sekarang sudah ada untuk bisa punya kepastian. Oh, marketnya ini peraturan tidak banyak berubah, rencana tetap berjalan, maka
kelanjutan investasi itu bisa berlangsung. Ya, plannya jadi sudah terbayang, sudah ya nggak akan banyak perubahan yang begitu signifikan, begitu ya Pak ya.